Bang Charles Simabura. Ya, halo Bung Roni. Pertama saya pengen mengucapkan selamat dulu, Dak. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin baru Wisuda. Iya. Jadi, Siap. salah satu dokter hukum dan melengkapi dokter-dokter hukum yang ada di Indonesia. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah memberikan warna yang lebih gitu, Dak. Insya Allah. Saya berbahagia begini karena kan guru saya pernah mengajarkan dan mengingatkan kami di dalam Undang-Undang Dasar itu kan Indonesia itu adalah negara hukum. Ya. Nah, jadi artinya hukum itu menjadi panglima, tidak yang lain-lain begitu. Kita bukan, kalaupun kita disebut negara agraris ataupun disebut negara yang kepulauan segala macamnya, tapi penegasan pertama itu disebut negara hukum. Nah, itu kemudian luar biasa. Lalu yang kedua, pasca reformasi kita harus akui ya, profesi hukum itu sudah mulai mendapatkan tempat yang layak gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita memang kemudian terus berbenah ya di bidang hukum. Nah, terutama nih hukum tata negara. Nah, kita melihat dulu ya, zaman-zaman saya masih kuliah dulu, peminat hukum tata negara itu sedikit sekali gitu. Iya. Saya aja waktu itu satu angkatan cuma 9 ya. Orang juga udah kebayang tuh jadi apa kita gitu loh. Nah, begitu ditambah kemudian kan pasca reformasi, tata negara, otonomi daerah, HAM dan segala macam itu kan meningkat gitu ya. Orang semakin sadar dengan kewarganegaraannya dan hak-hak sebagai warga negara, relasi dengan negara. Nah, termasuk juga adanya Mahkamah Konstitusi, pilkada, pemilu dan segala macam, dan semarak secara politik begitu ya. Disitulah kemudian para ahli hukum tata negara itu mulai mendapatkan tempat. Termasuk juga kebutuhan kita dalam menata regulasi di Indonesia kan. Jadi kita tahu Indonesia banyak sekali persoalan hukumnya ya. Baik sisa peninggalan lama, bahkan peninggalan Belanda, sampai dengan hari ini juga kemudian peninggalan rezim sebelumnya, bongkar pasang, regulasi, coba ini, coba itu gitu ya. Kalau sekarang pemilihannya banyak. Orang hukum nih sekarang HTN khusus. Ya, meningkat kan tadi sesuai pertanyaan awal Bung Roni kan, menambah gitu ya. Dan orang-orang kalau realnya gitu di kampus-kampus. Di kampus-kampus tetap sedikit sebenarnya. Karena saya tahu juga saya orang HTN yang memang sedikit banget. Tetap sedikit. Tapi adalah nambah gitu ya. Apalagi sekarang termasuk tempat saya ya, tapi memang ini berbeda-beda. Di tempat lain katanya jurusan HTN itu masih penjurusan itu masih memilih, mahasiswanya milih gitu ya. Zaman saya dulu juga milih. Nah, kalau sekarang nggak di kampus saya itu memang saya sebenarnya kurang setuju juga ya. Mahasiswa itu diukur berdasarkan nilainya. Jadi kalau nilai HTN-nya tinggi, akumulasi ya ada 4 mata kuliah gitu. Dan itu di total dibandingkan yang lain. Jika HTN-nya tinggi, maka dia ditetapkan. Sekarang ditetapkan. Pakai SK. Pakai SK. Jadi dia SK kan dekan, sehingga kemudian saya kaget juga kemarin kan, satu kelas itu 60 orang ngambil jurusan HTN. Aneh sekali saya bilang, memang gitu. Karena memang kemudian mereka ditetapkan berdasarkan SK dekan. Lalu ada juga sih yang kemudian nggak kuat gitu ya, mau pindah, tapi gara-gara nilainya tetap tinggi HTN, tutup di situ. Dipaksa. Maka saya survei loh, ini benar saya survei di kelas itu ya. Ini kelas HTN kan, udah mengambil mata kuliah biliar. Siapa di sini yang ngambil HTN karena terpaksa, saya bilang. Mungkin 70% angkat tangan. Itu rame gitu ya angkat tangan. Terus kenapa? Ya itu Pak, nilai kami HTN-nya tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Ya mungkin satu karena kemampuan dia ya, yang kedua mungkin karena dosen-dosennya juga mungkin relatif baik. Nah, jadi memang, nah ini yang kemudian saya agak khawatir juga, karena dari segi penulisan tugas akhir ya, kayak skripsi itu ada kecenderungan gitu agak mirip-mirip gitu loh.
Nah, karena mungkin sudah banyak sekali gitu, mahasiswa juga tidak mendapatkan advice yang baik terkait dengan persoalan-persoalan isu spesifik ATN yang kemudian akan diangkat. Ujung-ujungnya akhirnya ada semacam ini loh, kayak musiman gitu loh. Skripsi itu kayak musiman, jadi lagi musim pilkada mereka banyak nulis tentang pilkada gitu. Cuma pindah-pindah kabupaten aja gitu. Pilkada di kabupaten A gitu. Itu stoknya banyak gitu kabupaten. Bener. Ada 500. Jadi saya ingat dulu waktu di zaman kita kuliah ya, kayak teman-teman, saya boleh sebut ya, mungkin mohon maaf nih, ini tren juga kemudian mungkin secara umum kita alami di Fakultas Hukum, apakah di pidana, perdata, tata usaha negara. Ya, kewenangan penyidikan korupsi di pengadilan negeri apa gitu ya, kewenangan itu pindah-pindah pengadilan. Sama juga terus neliti tentang hukum koperasi gitu kan, koperasinya pindah-pindah gitu kan, cuma pindah lokasi, pindah ini, cuma temanya sama. Nah, ini kemudian butuh ya semacam kreativitas kita juga ke dosen untuk ngasih arahan tuh, ya ini loh judul tema yang kemudian lagi menarik sekarang gitu, dan kemudian harus diarahkan mahasiswanya kemudian nggak ngambil tema-tema yang kemudian mainstream gitu ya, harus keluar. Kemarin ada mahasiswa saya, tapi bukan bimbingan saya ya, mengambil tema tentang cryptocurrency. Kalau nggak salah itu bimbingannya Ferry Amsari itu. Kaget juga diskusi sama Ferry dan ini tentang ini, ternyata kemudian ada juga aspek gitu. Ada iya pasti. Soalnya kan bakalan dia mendegradasi peran negara kan. Termasuk peran BI misalnya gitu. Peran BI, lembaga-lembaga negara itu jadi nggak dianggap betul lagi. Nah itu oh ya boleh nih, menarik nih, nanti diangkat. Ya, tapi gini, ketidaktertarikan itu kan soal sebenarnya prospek mereka nanti di masa depan gitu. Ya, persis kalau peluang untuk orang HTN jadi lawyer itu kan misalnya di ranah tata usaha negara ya. Ranah TUN itu kita masih bisa lah. Jadi termasuk juga di sebenarnya kalau jadi bicara konteks lawyer ya, kita itu kan hukum itu kan akhirnya saya menyadari kenapa kita nggak di penjurusan dari awal kayak jurusan-jurusan lainnya dan cuma disebut PK aja gitu ya. Karena memang kemudian dasarnya memang kita itu diharapkan bisa semua gitu. Termasuk orang HTN juga harus percaya diri gitu. Contoh nih, bicara tentang regulasi apapun di bidang perdata, tata usaha pidana, itu kan butuh penafsiran norma gitu ya. Apalagi kemudian kan kita di S1 itu kan mengajarkan ini normanya Anda baca gitu ya, terus bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, kadang-kadang kan butuh keahlian khusus ya di bidang perundang-undangan. Bagaimana mengharmonisasi, membaca pertentangan antar norma gitu. Betul. Jadi misalnya kan, termasuk misalnya di hukum perusahaan, saya juga pernah itu ditanya tentang konsumen. Ya, ini pengalaman saya tentang konsumen, dia nanya sama saya ada sengketa konsumen. Ternyata yang dia persoalkan, dia bilang, "Bang, ini di dalam peraturan ini begini ketentuannya, di dalam peraturannya begini." Terus dia tanya pada saya, "Ini lembaga punya otoritas nggak bikin aturan?" Nah, kalau itu kan orang tata negara tuh. Jadi kalau dia ada tim lawyernya di situ, orang tata negara, setidaknya kan bisa dapat pengetahuan awal dulu. Lalu terus secara kewenangan benar-benar nggak bikin aturan seperti ini. Terus kalau dia bikin, mana yang lebih tinggi nih? Antara dua peraturan ini, antara dua lembaga ini. Waktu itu mereka sengketa konsumen di BPSK gitu. Nah, ini contoh. Jadi sebenarnya peluang untuk jadi lawyer pun kalau orang tata negara tetap aja gitu. Karena dia bisa tetap berpraktek di gabung ya, join dengan kantor-kantor kantor-kantor lawyer yang ada gitu. Jadi kalau profesi memang kemudian kan kita ada memang profesi-profesi yang sudah identik misalnya dengan jurusan tertentu, misalnya notaris itu kan identik dengan teman-teman di perdata, lalu jaksa katanya identik dengan pidana. Padahal jangan lupa ada juga jaksa pengacara negara. Iya. Nah, jaksa pengacara negara itu pasti orang tata negara, pasti orang TUN gitu yang ngisi kan gitu. Lalu juga jadi lawyer tidak terlalu identik dengan pidana, dengan tata negara, tapi padahal sekarang kalau lawyer itu semuanya. Jadi memang kemudian sambil berjalan ya perspektif kita tentang penjurusan di Fakultas Hukum itu memang kemudian harus dibongkar juga, dan memang kemudian pada akhirnya kita juga tidak juga bisa membelah seperti itu membagi secara tegas seperti itu ya. Oh, ini bidangnya ini, bidang ini. Termasuk juga misalnya di pemerintahan atau di perusahaan. Perusahaan itu jangan salah-salah juga, mereka kadang-kadang rekrut orang tata negara karena begitu banyaknya regulasi ya yang ada gitu. Dan mereka butuh orang yang mampu mengharmonisasi, memberikan kajian, mengharmonisasi. Makanya saya pada saat kuliah ilmu perundang-undangan,
praktik perancangan gitu ya, itu kan kita berikan ke seluruh mahasiswa di tempat saya di fakultas itu ya. Itu mata kuliah wajib. Dan kita bilang sama mereka, oke, ini memang mengajar hukum tata negara, tapi jangan salah ya. Kebutuhan Anda untuk mampu membaca sebuah peraturan perundang-undangan itu kan harus dimulai dari kemampuan Anda untuk tahu dulu gimana cara bikinnya gitu. Nanti Anda bekerja di perusahaan, Anda ditanya oleh orang, ini regulasi negara Anda seperti ini loh. Gimana Anda menjelaskannya? Nah, kalau Anda kemudian menutup diri soal anti gitu, oh saya bukan tata negara, saya orang pidana, saya nggak ngerti gitu, itu salah saya pikir. Termasuk juga orang tata negara, kita kan juga ditanya-tanya masalah KUHP misalnya, saya juga pernah ditanya tuh, ya gimana nih Pak penghinaan presiden di KUHP, gimana nih asas universal, gimana nih, nanya ke kita kan, secara perundang-undangan kita harus jelaskan juga kan begitu. Jadi sebenarnya kalau lagi-lagi bicara pekerjaan, semua bidang itu bagi saya peluangnya sama ya, sama. Tapi memang ada spesifik sepertinya gitu. Termasuk juga di MK sendiri misalnya, karena ini ada peradilan Mahkamah Konstitusi. Jangan salah, pengujian di MK itu tidak melulu masalah hukum tata negara. Iya. Iya kan? Kemarin ada masalah perkawinan loh. Iya betul. Usia perkawinan. Perdata ya kalau bisa Iya, lihat. perkawinan beda agama Iya, gitu. betul. Kan ada tuh di terus masalah perusahaan. Iya. Dulu ada masalah yang ada kasus korupsinya impor sapi gitu-gitu kan. Iya. Nah itu saya pikir bagian juga yang penting. Bahkan hari ini pun kalau kita belajar hukumnya harus mengikuti perspektif ya, nggak seperti dulu lagi gitu ya. Gitu Bang Roni. Kenapa malah belakangan ini orang-orang hukum didominasi, bukan didominasi, tapi banyak yang kemudian jadi orang itu berasal dari orang awam. Bener gak sih? Iya, maksudnya dari misalnya Pak Prof Saldi Isra, ada lahir kemudian Pak Yusri Pilihan juga kan. Iya. Terus ada Ferry. Ini sekarang muncul tokoh baru. Iya. Charles Simbabura, ya kan? Apa memang mungkin dari dulu tradisi keilmuan orang awak ini yang memang udah cukup menggembleng atau gimana misalnya melihat. Dan dari kalau kita lihat dari sejarah memang peran-peran orang Minangkabau ini cukup dominan sebenarnya, mulai dari Pak Hatta dan sebelumnya Sapruddin Prawiranegara, Muhammad Nasir, banyak lagi lah. Saya curiga nih, jangan-jangan ada buku khusus ini di tradisi Sumatera Barat ini untuk jadi orang besar di Republik gitu. Kan ada adagium ya, setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya gitu ya. Kebetulan aja sih sebenarnya, karena kebetulan media itu kan pasti dia mencari yang bisa berpendapat dan tanda petik berimbang lah begitu ya. Atau mungkin ketika ada yang opininya A, pasti dia mencari yang B gitu ya, untuk menjaga keberimbangan dalam sebuah media itu. Nah, kebetulan saya nggak tahu nih ya satu mungkin media sering wawancara kita gitu ya, nggak tahu tuh kenapa nggak wawancara yang lain gitu. Ditanya medianya gitu. Nggak masang tarif kali dah? Enggak lah. Kalau saya sih masalah enak lah ngomong itu ya. Itu dengan jadi maksudnya ngubungin, tapi kan nggak gitu kan, pasti juga dia ngelihat nunggu juga pasti ya. Jadi kita itu, saya selalu terutama sama bro saya itu ya, Periam Sari itu ya, kita selalu ini bilang, kita kan mungkin karena akrab dengan teman-teman masyarakat sipil ya, dan posisi kita kan memang kemudian selalu menjaga keseimbangan itu ya. Jadi kan kita nggak mau berafiliasi dengan partai politik tertentu, tapi tetap berkomunikasi, diskusi ada gitu ya. Tapi kemudian mendedikasikan diri atau mengidentikan diri ya dengan kelompok politik tertentu gitu. Nah, selama ini kita memang kemudian lebih banyak bergaul sama teman-teman masyarakat sipil gitu. Dimana kemudian begini, saling butuh sih sebenarnya. Jadi kalau saya lihat ada mutualisme lah ya, media, masyarakat sipil, akademisi gitu. Masyarakat sipil ini teman-teman LSM yang kemudian aktif di isu HAM, demokrasi, korupsi, lalu media saling butuh nih. Ya, jadi mereka butuh konten, kita butuh juga ya. Media media buat menyampaikan gagasan kita. Karena kalau nggak ada itu kan ya kata orang buat sendiri aja gitu. Iya. Akhirnya bergunjing-gunjing sendiri aja gitu kan. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi pas momennya ya kemudian mungkin karena udah bergaul lama, saling kenal gitu ya, saling percaya ya. Ini enak nih kalau ditanya pendapatnya mungkin gitu. Lebih ke situ sih. Terakhir dah, ini kemarin gua tahu
apa namanya materi disertasinya Charles ini terkait dengan peraturan menteri dalam sistem presidensial ya. Saya juga pernah baca terkait soal banyaknya peraturan-peraturannya, ternyata memang didominasi peraturan di bawah undang-undang gitu. Termasuk peraturan menteri. Permasalahannya yang apa namanya permasalahan yang ditangkap sama Charles apa gitu intinya. Jadi gini, secara awam gitu ya, secara umum ada kehilangan kendali, saya mengatakan begitu, dari presiden, institusi presiden terhadap menteri dalam hal membentuk peraturan. Padahal dalam sistem presidensial itu sentral kekuasaan itu termasuk di bidang apapun ya, mau bidang legislasi, karena sistem kita kan pembahasan bersama itu presiden juga megang bidang legislasi, di bidang pemerintahan sendiri, administrasi ya, itu kan ada di presiden. Dia kan kepala negara dan 5 kekuasaan presiden itu loh, eksekutif, legislatif, yudikatif, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan. Nah, di bidang legislasi, membentuk peraturan, baik dalam konteks pembentukan undang-undang sampai turunannya, termasuk itu kewenangan administratifnya, itu kan mesti ada di presiden. Kita sistemnya presidensial, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kunci saya. Kita ini presidensial, tapi kok menterinya ekspansif gitu dalam membentuk peraturan. Kenapa? Karena begitu banyak. Waktu saya mulai penelitian itu angkanya 14.000, Bung Roni. Itu saya pakai websitenya peraturan.go ya, .id, yang Kumham. Begitu sekarang saya terakhir buka 17.000-an peraturan menteri. Dan kamu bayangin ya, kalau kamu menjadi investor gitu ya, kamu harus pegang undang-undangnya yang kemudian juga sektoral, apakah minerba, kehutanan, macamnya. Lalu ya kamu pegang PP-nya, ya kan, sekian banyak. Lalu kamu harus baca juga permennya, ya kan. Nah, misalnya kita bicara satu sektor, nih sektor kelautan. Nah, coba lihat itu dong, tuh laut tuh ya. Nah, coba lihat, ada kapal di sana ya. Di sini yang berkuasa siapa nih? Ada Menteri Perhubungan, ya kan, ada Angkatan Laut, Polairut, gitu ya, Menteri Maritim, Lautan, Menteri Lingkungan Hidup, jangan lupa ada juga tuh ya, Menteri Mineral Batubara, Mineral SDM. Kalau ada apa? Ada minyak di dalam itu. Terus kalau ada perdagangan, bea cukai, Menteri Keuangan. Orang bercanda katanya yang nggak ada cuma Menteri Agama. Belum lagi Menteri Luar Negeri. Semuanya Menteri Dalam Negeri. Batas wilayah macam. Jadi Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri terhadap apa? Kewenangan di bidang laut. Provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu masing-masing menteri bikin peraturan. Ya. Masing-masing menteri bikin peraturan. Nah, padahal ketika masing-masing menteri bikin peraturan, ya yang terjadi kan sektorisasi ya, sektoral. Kemudian ketika sektoral pasti benturannya pasti akan muncul. Apalagi kemudian kadang-kadang mereka muncul ego. Nah, itu yang sering terjadi di Indonesia, ego sektoral. Ada ego sektoralnya, ini kan kewenangan saya nih, ya udah saya atur gitu loh. Nah, pada akhirnya kemudian itu jalan sendiri. Nah, itu angkanya yang banyak. Dan itu sudah ditegur sebenarnya oleh presiden. Silakan dilacak aja ya. Nanti baca aja disertasi saya, udah jadi buku tuh. Iya. Nanti tampilin tuh covernya. Siap. Dari terbitkan juga peraturan menteri dan kaitan sistem presidensial. Makanya kemudian saya punya pikiran, kalau ini dibiarkan, justru kita akan ya tidak bisa menyelesaikan apa yang disebut dengan banjir regulasi itu. Nah, presiden melakukan omnibus law. Omnibus law itu kan kemudian di level undang-undang. Padahal yang banyak itu di bawah itu. Nah, idealnya menurut konstitusi kita, ya, kewenangan mengatur lebih lanjut ketentuan di bawah undang-undang itu sebenarnya ada di presiden. Presiden aja ya. Baik dalam bentuk PP maupun bentuk Perpres. Ya. Nah, keunggulannya apa? Kalau dimuat dalam PP dan Perpres itu pasti menteri ngumpul tuh. Ya kan? Betul. Substansi PP dan Perpres itu pasti dibahas bersama. Langsung bisa harmonisasi. Tapi saya ketika tanya, kenapa ini nggak dilakukan? Karena lama gitu katanya. Ya. Mereka berdalih lama gitu loh. Ya. Ini lama Pak katanya. Loh, lama itu kan mentalnya aja. Ya. Bahwa selama-lama. Padahal kalau mau cepet kan sebenarnya kalau bisa kan buktinya kita kerja. Ribuan halaman sebentar selesai. Sebentar gitu. Ya. Betul. Jadi lamanya itu maksudnya lebih kepada nggak mau terlibat dengan teknis itu. Bahkan kemudian coba bayangin terus praktiknya begini. Yang bahas undang-undang itu adalah menteri. Ingat ya, yang bahas undang-undang itu menteri. Iya betul, di DPR. Lalu
terjadi perdebatan, pak gitu kan. Udah atur lebih lanjut sama PP. Oke. Iya. Nggak jadi selesai satu masalah kan. Akhirnya turun, bikin PP. Yang bikin PP siapa? Menteri lagi. Pasti menterinya. Ya. Pasti menteri terkait tuh. Bukan nggak presiden. Yang nyiapin kontennya itu kan pasti menteri terkait. Dia lagi. Ya. Begitu jadi PP, ternyata nggak cukup. Kita bikin permen deh. Kalau itu lebih lanjut diatur oleh menteri. Menterinya siapa lagi? Di PP itu. Kalau temanya kehutanan, turun ke PP yang bahas menteri kehutanan, nanti dari kehutanan PP turun ke menteri, menterinya juga apa? Menteri kehutanan lagi. Oh, menteri. Jadi tiga-tiganya menteri itu sebenarnya satu orang, satu lembaga yang sama. Lah kalau kamu sudah tahu ini bakal diatur lanjut dengan PP, kenapa nggak kamu siapin aja pada saat ngatur bikin PP-nya? Terus kenapa kalau kamu sudah tahu nanti didelegasikan kepada kamu juga toh yang bikin, kenapa nggak kamu bahas aja langsung pada saat kamu bikin PP-nya? Mana tuh ketentuan lebih lanjut dalam peraturan menteri itu? Oh ini Pak, udah masukin aja ke situ gitu. Jangan delegasikan lagi ke menteri. Betul. Mana yang lebih lama coba? Ya, 3 kali tahapnya itu. Bikin PP bikin menteri. Padahal kalau mau pas waktu bikin PP itu ya sudah langsung tumplekin situ. Adu langsung tuh argumentasinya apa? Ego sektoralnya diadu di situ. Gimana nih Menteri Keuangan segala macam? Karena saya pengalaman ada bikin peraturan menteri ya. Waktu itu bikin peraturan menteri tentang ini jaminan produk halal. Ya. Saya sebut aja. Nah, terakhir tuh nggak mentok kita. Salah satunya adalah waktu nentuin tarif. Berapa tarif yang bisa dipungut untuk sertifikasi halal itu? Ya. Itu PNBP kan, karena sekarang kan di BPJPH ya. Ternyata dia bilang, kita tunggu Kementerian Keuangan dulu. Harus keluar keputusan Menteri Keuangan. Padahal pada waktu bikin PP semestinya kan bisa diselesaikan di situ. Jadi permennya udah selesai, ya tinggal nyantumin tarif aja tuh, harus nunggu dulu Menteri Keuangan rapat dulu. Menteri Keuangan rapat untuk menentukan itu. Bersurat lagi Pak, birokrasi lagi. Iya. Itu yang bikin lama sebenarnya. Iya, itu yang bikin lama. Belum lagi orangnya keluar kota tuh. Iya kan? Padahal pada waktu bikin PP mesti kan udah dimitigasi tuh. Iya. Menteri Keuangan gimana? Kita butuh tarifnya, tentu segera ya. Itu contoh gitu. Jadi prosesnya panjang dan naskahnya juga kan peraturan menteri kita tuh tebel-tebel gitu. Makanya kemudian secara konsep, secara teori dalam sistem presidensial ya, menteri itu kan teknis administratif dan itu juga diakui dalam Undang-Undang 12 2011. Tapi ingat sekarang peraturan menteri tidak lagi bersifat hanya teknis administratif, ternyata juga banyak bersifat regulatif. Bahkan merupakan pengulangan. Itu ada komparasi nggak ada? Ada sama Amerika saya. Amerika. Sama Itu gimana? Filipina. Oh iya, saya baca tuh peraturan menteri mereka. Ada juga. Jadi istilah peraturan menteri aja udah salah kita. Istilah ya. Karena kalau udah peraturan tuh pasti otak kita langsung regulasi kan, regeling itu mengatur pasti banyak itu. Padahal menteri itu kalau teknis administratif mesti kan cuma SK, instruksi, edaran, pengumuman itu aja, kebijakan sifatnya. Harusnya menteri itu kan peraturan kebijakan. Yang regulatifnya itu di presiden. Dan itu nggak ada di luar? Ada. Ada juga tetap? Enggak. Peraturan itu. Oh, edaran-edaran aja dia. Oke. Jadi instruksi-instruksi ada, circular ya. Apa itu eksekutif apa circular namanya, bahasa Inggris saya makalan nanti saya baca lagi. Jadi pokoknya instruction, proclamation. Makanya kemudian kalau kita bandingkan dengan produk sistem presidensial, justru yang kedua di sana presiden yang lebih aktif gitu loh. Bikin instruksi, executive decree ya kalau kita dengar executive decree, executive order, presidential decree, presidential order, kemudian juga termasuk proclamation, declaration. Itu semacam instruksi-instruksi begitu. Itu presiden yang keluarkan. Jadi kenapa? Karena begitu undang-undang jadi dari Kongres itu ya, tetap presiden kan melaksanakan tuh. Dia melaksanakan dalam bentuk itu. Ya, instruksi-instruksi aja gitu loh. Tidak dalam bentuk regulatif lagi. Makanya make sense tuh ketemu saya. Mengapa kemudian literatur asing itu ngatur itu constitutional law and administrative law? Karena begini, ternyata di bawah konstitusi itu ada undang-undang,
yang diatur di konstitusi. Di bawahnya itu administratif law, urusan administratif aja semuanya. Kita kan enggak, sampai ke PP, sampai ke Permen, Perda itu masih konstitusional law. Iya. Karena masih dianggap sebagai ranah legislasi itu, pengaturan. Meskipun di beberapa kayak tempat saya kuliah itu memang akhirnya terjadi tuh. Tempat saya di UI itu kan ilmu perundang-undangan itu di bawah administrasi negara ya. Tempat saya di bawah hukum tata negara. Nah, padahal kalau sebenarnya kalau mau administratif turunan-turunan dari undang-undang itu kan sudah tindakan administratif, keputusan-keputusan administratif. Kita masih membuatnya itu sebagai regulatif, bikin peraturan. Makanya kemudian nggak kebayangan kita baca dokumen hukum Indonesia itu. Nggak bisa. Iya, baca PP. Oh, di undang-undang begini, oh enggak, PP-nya udah begini loh. Oh, ya kan diskusi kita kemarin. Iya, betul. Belum lagi peraturan menterinya terkait lagi masalah ini. Dan itu masih banyak banget yang aktif gitu loh. Saya yang nggak dicabut gitu. Masalah ini kasih contoh lagi, diskusi masalah ulayat. Ulayat aja itu istilahnya beda-beda. Ada yang pakai istilah hak komunal, ada pakai hak masyarakat adat, ada pakai istilah tanah ulayat, ada kepemilikan bersama, gitu. Itu contoh-contoh gitu, ya kan? Di agraria dia ngatur tentang ulayat, Kemendagri juga ngatur masyarakat hak kepemilikan hak bersama itu. Kehutanan dia ngatur juga tentang tanah ulayat, karena ada di hutan. Betul. SK-nya DPRD. Nah, keputusannya ada yang bentuk dalam keputusan, ada bentuk dalam perda. Beda-beda kan? Juga, betul. Mandatnya beda-beda tuh. Iya. Ya kan? Ada yang memandatkan bikin perda, ada yang bikin keputusan kepala daerah. Nah, itu gitu. Iya. Pengakuannya, bentuk pengakuan. Terakhir solusi kira-kira untuk membenahi gitu. Yang kemarin kan sempat juga dicabut kan yang kewenangan Kementerian Dalam Negeri peraturan daerah itu peraturan daerah ya. Enggak. Peraturan menteri tadi itu gimana? Ya, sebenarnya nah sekarang kan ada upaya sudah dilakukan. Kayak mungkin pemerintah udah mulai sadar. Kan keluar kemarin itu Perpres 68 2021. Ya kan? Kumham. Perpres. Enggak, maksudnya yang memberikan kewenangan Kumham untuk mengatur itu. Oh enggak, persetujuan itu. Adanya kewenangan bahwa setiap peraturan menteri itu harus mendapat persetujuan presiden melalui Setnek. Jadi kamu bikin peraturan menteri, setelah diharmonisasi Kumham, ya kan, itu pun diperdebatkan gitu ya. Lalu dibawa ke Setnek untuk disetujui oleh presiden. Nah, bagi saya ikhtiar itu udah baik, tapi nggak lengkap gitu loh, nggak tegas itu. Kenapa? Akhirnya kamu 2 kali kerja. Satu, kamu harmonisasi dulu di Kumham, setelah itu kamu pergi minta persetujuan ke Setnek. Padahal bisa nggak sekali kerja aja, ya kan? Dan itu bisa menimbulkan dualisme gitu loh, disparitas. Kenapa? Bahkan kan bisa menimbulkan tentangan. Hasil harmonisasi Kumham misalnya begini, dibawa ke Setnek ternyata berbeda. Mana yang kita pakai? Iya. Pada akhirnya kan orang ke Setnek semua. Misalnya begitu diharmonisasi kata Kumham ini nggak boleh, begitu dia bawa ke Setnek kan kita tahu Ron, bertempur lagi. 2 sarjana hukum itu kan 3 pendapat. Iya kan? Iya. Sarjana hukum di Kumham, sarjana hukum di Setnek beda pendapat, bingung kan? Iya. Tapi jangan lupa yang tetap akan dipakai kan Setnek, karena persetujuan. Makanya saya pikir ya kalau mau ya dihapuskan sekalian yang kewenangan harmonisasi di Kumham, bawa ke Setnek sana gitu. Nggak mau orang Kumhamnya. Nggak mau, pasti. Sama kayak kemarin yang penomoran itu. Tapi ini kan tergantung presiden. Iya. Lagi-lagi kembali ke presiden. Betul. Gimana nggak mau ya kalau presiden menghendaki. Buktinya pengundangan pindah tuh. Dari Kumham ke Setnek. Itu satu. Yang kedua, kewenangan itu harus dikurangi. Jadi kita harus mulai mentradisikan bagaimana pengaturan lebih lanjut itu diatur di peraturan pemerintah. Jangan lagi permen. Dan menteri itu hanya cukup kebijakan-kebijakan aja tuh. Turunan dari permen itu, dari PP itu bikin kebijakan, keputusan apa gitu. Sifatnya eksekutorial dan teknis kreatif itu. Dan bikin peraturan lagi. Karena disimpangi lagi nanti, sehingga cukup di situ gitu. Makanya kemudian rekomendasi disertasi saya begitu. Karena begini Ron, saya pakai data penelitian ya, pakai sampel juga saya ambil. Ada tren meningkat 5 tahun ke belakang. Jadi yang saya uji juga dari doktrin non delegasi, termasuk doktrin presidential lawmaking di dalam sistem presidensial itu, sejatinya
undang-undang itu tidak boleh mendelegasikan ke menteri gitu ya dalam sistem presidensial. Segala kewenangan mengatur itu dalam undang-undang itu hanya boleh didelegasikan kepada presiden. Kepada presiden. Ya. Nah, namun trennya ternyata delegasi ke menteri itu meningkat 5 tahun terakhir. Malah meningkat. Ya, saya berhenti di 2019. Berarti Jokowi maksudnya. Pas, jadi 2014-2019 itu meningkat tuh. Saya pakai ada statistiknya. Itu meningkat tuh delegasi dari undang-undang ke menteri. Nah, bagi saya ini salah satu bentuk pencurian kuasa legislasi presiden. Saya tulis. Kenapa? Karena bayangin ya, dari undang-undang langsung ke menteri. Presiden nggak tahu. Apalagi presiden kita kan hadirin sepertinya kan. Ya. Oh, jadi di undang-undang disebut peraturan menteri gitu ya? Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri. Jadi nggak ke PP, nggak ke Perpres. Di mana kuasa Maksudnya delegasi itu di PP dan PP atau dulu Perpres? dong. Iya, iya. Dan itu trennya meningkat. Ya. Meningkat. Dan dari data saya 65% itu peraturan menteri itu dibentuk atas dasar kewenangan atribusi itu. Dan nggak ada delegasinya. Iya, iya. Jadi dibikin sendiri aja oleh menteri karena dia merasa berwenang. 65%. Tapi mungkin bener nggak sih, Dak, kalau misalnya buat undang-undang itu memang yang sifatnya dia umum gitu. Nanti soal Itu tergantung teknisnya. style perundang-undangan kita. Ada yang mau detail. Di India aja konstitusinya sedetail-detail itu ya. Itu kan konstitusi yang paling banyak pasal itu tergantung stylenya. Tapi nggak masalah. Yang penting adalah pendelegasian itu jelas dan tegas. Kepada siapa? Kalau kita sistem presidensil ya ke presiden dong. Nanti biar presiden yang atur lebih lanjut seperti apa. Mau lebih detail lagi boleh. Ya. Hukumnya juga ada. Karena kan masing-masing punya kelebihan. Jadi kalau kita mau detail di undang-undang, itu presiden bisa tinggal eksekusi. Tapi jadi kaku. Kalau kita tidak detail di undang-undang, presiden jadi leluasa. Tapi rawan disimpangi juga, kan begitu. Nah ini kan lebih banyak ke teknis pembahasan. Kalau detail di undang-undang kan lama prosesnya, karena kan kepentingan politiknya banyak. Kalau dibahas di undang-undang tidak detail, prosesnya lebih sebentar, efisien lah. Tapi banyak lah, tapi pilihan terserah. Yang penting adalah delegasi itu kan, kalau kita sistem presiden sudah ke presiden dong. Ya, ya. Saya pikir ini harus dihentikan. Jadi delegasi ke menteri itu harus di stop, nggak boleh. Dan saya mengatakan itu mencuri kuasa legislasi presiden. Dan bahkan itu bahaya. Apalagi ini belum saya teliti tuh. Nanti mungkin saya akan tuliskan artikel aja. Itu kan kita harus lihat juga tuh pengaruh koalisi terhadap menguatnya peran menteri dalam sistem kita. Kan kita nggak suka kan ala-ala parlementer gitu ya. Dan di ala parlementer itu kan menteri itu memang kuat perannya. Tapi mereka tetap ada ini loh, fungsi koordinasi dan ada semacam collective responsibility mereka itu. Ada mekanisme itu. Seluruh kebijakan menteri itu harus dipresentasikan. Saya mau bikin per ini loh di kementerian saya di antara ini. Kalau kita kan nggak diam-diam. Sebenarnya iya rapat kali ini, cuman kita aja nggak tahu. Ada rapat, tapi memang kemudian kan pasti rapatnya nggak untuk mengatakan saya mau bikin ini loh. Iya, gitu. programnya Pasti apa, rapatnya kan mendengar arahan presiden aja. Iya. Tiba-tiba dia bikin peraturan sendiri gitu kan. Bahkan yang sudah diarahin presiden nggak dibikin-bikin. Banyak gitu. Oke, Makasih kira-kira. Jadi banyak sih. Jadi poinnya saya itu harus dikurangi kewenangan menteri itu sehingga kemudian harus diperkuat kewenangan legislasi presiden. Nah, sebenarnya sekarang udah mulai. Saya yang belum ada penelitian kuantitatif lebih lanjut menghitung angkanya ya. Tapi sepertinya udah mulai tuh. Presiden mulai. Dan itu kan di Cipta Kerja. Cipta Kerja itu udah mulai tuh. Peraturan-peraturan turun Cipta Kerja itu kan dibikin untuk PP maupun Perpres. Tapi nggak dilarang sama dia bikin peraturan menteri. Nah akhirnya menteri bikin lagi. juga dibuka ya. Banyak lagi, tetap banyak. Jadi tetap banyak tuh setelah PP, Perpres dan Permen turun untuk Cipta Kerja dan itu menambah ribet. Gitu. Siap. Makasih, Dak Charles. Yap. Selamat jadi dokter baru. Thank you, Bung Roni.